Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kelompok 6 akan menyampaikan presentasi video mengenai jQuery. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota dari tim atau kelompok kami berikut ini. Nama saya Ana Fatah, NIM saya 003. Perkenalkan, nama saya Kevin Alfian Aditya Pratama dengan NIM 004. Nama saya adalah Randy Prima Setiawan dengan NIM 017. Saya Muhammad Irgi Hafiz, NIM 025. Perkenalkan, nama saya Nuki Ariwibowo, NIM 026. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Arfianto, NIM 032. Hai, nama saya Dimas Mabdur, NIM 041. Di sini saya akan menjelaskan apa itu JavaScript. Jadi JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dinamis. Pada umumnya JavaScript digunakan pada web browser untuk menciptakan halaman web yang menarik dan interaktif, seperti melakukan perubahan ketika mengklik tombol, efek dinamik, animasi, serta menerapkan berbagai fungsi pada halaman web. Selanjutnya setelah JavaScript akan dijelaskan oleh Irgi Hafiz. Mungkin beberapa dari teman-teman sering menggunakan JavaScript, akan tetapi belum mengetahui sejarah dari JavaScript ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah JavaScript. Dimulai yang pertama yaitu, siapa sih penemu JavaScript? JavaScript pertama kali diciptakan oleh Brandon H. Beliau adalah seorang karyawan Netspace pada tahun 1995. Netspace kala itu merupakan perusahaan software ternama yang dikenal dengan web browser miliknya, yaitu Netspace Navigator. Brandon H. pada awalnya diminta untuk membuat bahasa scripting seperti Java, namun diterapkan pada browser. Ia pun mendesain bahasa pemrograman baru dengan menggunakan fitur-fitur yang terinspirasi dari Java, Scheme, dan juga Self. Selanjutnya, gimana sih asal-usul nama JavaScript? Pada saat itu, bahasa pemrograman yang dibuat oleh Brandon H. diberi nama Mocha, dan hanya dalam waktu 10 hari karena waktu yang mepet dengan peluncuran Netspace Navigator versi 2. Mocha pun kemudian diaplikasikan pada sebuah browser Netspace Navigator. Nama Mocha sempat mengalami perubahan menjadi LiveScript. Mocha kemudian bekerja sama dengan Sun yang saat ini dikenal sebagai Oracle. Kerjasama itu membawa Netspace mengubah LiveScript menjadi JavaScript dengan alasan kebutuhan marketing. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagaimana perkembangan JavaScript dari awal hingga saat ini. Pada tahun 1997, JavaScript berhasil diajukan ke ECMA Internasional dengan label ECMAScript. Pada tahun-tahun berikutnya, ECMAScript mengalami banyak revisi dan peningkatan sehingga JavaScript dapat digunakan pada berbagai macam aplikasi. Meski telah berkembang, JavaScript juga sempat mengalami hambatan dalam implementasinya. Kala itu JavaScript dinilai masih kekurangan fitur, namun pada tahun 2005, Jess Jamesgrad membantu mengembalikan pamor JavaScript dengan mempopulerkan Ajax. JavaScript kemudian berkembang dengan pustaka baru yang kuat seperti jQuery dan juga MulTools yang mengurangi ketidakkonsistenan dari browser dan membuatnya lebih mudah diterapkan pada desain patterns. ECMAScript versi 5 kemudian rilis pada tahun 2009 dan terus dikembangkan hingga JavaScript seperti saat ini yang kita rasakan. Selanjutnya,
ada kelebihan dan kekurangan JavaScript yang akan dijelaskan oleh Arif Nur Arfianto. Baiklah, saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan JavaScript. Yang pertama, yaitu mudah untuk dipelajari, karena JavaScript itu simple codingan. Yang kedua, ringan dan kecil, karena JavaScript itu membutuhkan resource memori yang relatif kecil. Yang ketiga, mudah untuk dikembangkan, karena akses untuk mengembangkan aplikasi berbasis JavaScript itu mudah. Lalu kekurangan JavaScript, yang pertama adalah dari sisi keamanannya, karena script yang digunakan itu tidak terenkripsi. Yang kedua yaitu bukan untuk standalone develop. Maksudnya, JavaScript bergantung dengan aplikasi lain. Yang terakhir adalah keterbatasan objek, karena bahasa JavaScript yang sangat sederhana. Oke, mungkin itu saja materi kelebihan dan kekurangan JavaScript. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Ahnaf Fathah. Oke, di sini saya ingin menjelaskan JavaScript secara singkat. Pertama, kita akan memperkenalkan bagaimana cara menuliskan JavaScript. Pertama, kita membuat sebuah halaman baru ya. Intro.html. Oke. Pertama, kita akan menuliskan sebuah JavaScript menggunakan TypeScript. Jadi kita tes menggunakan document.write. Ini adalah tag JavaScript untuk menampilkan sebuah value di dalam halaman HTML. Kita tuliskan halo dunia, saya sedang menggunakan JS. Kita cek ya, apakah script ini berjalan dengan menggunakan tag script. Nah, halo dunia, saya sedang menggunakan JS. Jadi ini adalah tag yang bisa menjalankan sebuah script JavaScript di dalam sebuah halaman HTML. Kemudian, setelah kita mengetahui penulisan JavaScript menggunakan TypeScript, kita menggunakan file eksternal. Jadi kita harus membuat sebuah file dahulu. Contohnya intro juga .js. Jadi ekstensinya itu dituliskan JS. Oke, sekarang kita tinggal tuliskan saja scriptnya. Contohnya saya akan menuliskan atau menggunakan kembali document.write. Saya sedang menggunakan JS dengan file eksternal. Nah, ya, menggunakan dokumen write untuk ditampilkan dalam HTML. Kemudian saya panggil dengan perintah dengan sintak, maksudnya script source. Ini source-nya dituliskan intro.js. Sekarang kita cek lagi apakah script tersebut jalan. Oke. Saya sedang menggunakan JS dengan file eksternal. Berarti syaratnya adalah dalam menggunakan eksternal itu membuat file dahulu dengan format .js, kemudian dipanggil menggunakan script source sama dengan intro.js. Setelah kita mengetahui dua cara untuk memanggil atau menjalankan sebuah script .js, sekarang kita bisa memanggil script JavaScript dengan menggunakan onClick. Jadi menyisipkan kode JavaScript itu di dalam contoh ini menggunakan button.
ini button, kita beri nama buttonnya adalah klik. Jangan lupa kita berikan nama sebuah atribut onClick, dan di sini kita dapat menuliskan sebuah perintah, sebuah script document.write sama dengan saya. Sebelumnya ini terdapat merah ya, warna merah. Ini berarti ada yang keliru. Karena saya sudah menggunakan tanda kutip 2, maka di sini jangan menggunakan kutip 2, kita harus menggunakan kutip 1. Document write, saya akan menuliskan saya menggunakan onClick. Oke, kita komentar dulu. Sekarang kita cek apakah program tersebut jalan. Oke, ada ya buttonnya dipencet. Nah, saya menggunakan onClick. Jadi dengan menggunakan onClick kita bisa menjalankan sebuah script JavaScript. Oke, kita sudah menggunakan onClick, menggunakan tag script, dan menggunakan file eksternal. Kita akan menggunakan URL. Jadi di sini secara implementasi kita menggunakan ahref. Kita tuliskan ya di sini JavaScript bukan dot maksud saya, titik 2 ya, document.write. Oke. Kemudian jangan lupa dikasih tanda kutip 1 ya, karena kita sudah menggunakan kutip 2 di sini. Halo dunia, saya menggunakan URL. Oke. Hello. Nah, kita cek lagi di halaman web dia berjalan atau tidak. Kita refresh. Oke. Halo dunia, saya menggunakan URL untuk memanggil JavaScript. Jadi di sini tadi saya jelaskan bahwa ada 4 untuk menampilkan sebuah atau menjalankan sebuah script JavaScript. Ada pertama menggunakan file eksternal, kemudian onClick, text script, dan file URL atau menggunakan URL. Setelah kita tahu bagaimana cara menampilkan atau menjalankan sintaks JavaScript ya, kita akan berkenalan dengan bagaimana cara membuat variabel. Oke, kita buat filenya dulu, variabel.html. Oke. Sekarang kita akan menggunakan text script ya. Saya akan membuat string ya, variabel string dengan nama variabel buah. Kita isikan value-nya mangga. Nah, di dalam sebuah JavaScript tidak perlu pendeklarasian sebuah tipe data. Jadi tidak seperti pemrograman bahasa Java atau C++ yang harus mendeklarasikan tipe data dahulu. Oke, ini sudah terinisialisasi. Sekarang kita tampilkan menggunakan document.write. Kita panggil namanya buah. Nah, kita cek dulu. Oke, langsung tertampil ya mangga. Jadi untuk mendeklarasikan sebuah variabel kita bisa menggunakan nama variabel tanpa menggunakan tipe data. Oke, selanjutnya kita akan menerapkan atau mendemonstrasikan bagaimana cara membuat variabel dengan integer. Kita akan membuat sebuah
variabel dengan nama jumlah dan namanya dan value-nya maksud saya itu angka. Jadi tinggal tuliskan 1000. Untuk menampilkan value-nya kita bisa menggunakan dokumen write dengan menuliskan nama variabel. Kita cek. Oke, mangga 1000. Nah, supaya rapi. Oke, udah. Kemudian string sudah, integer sudah. Kemudian untuk menampilkan dengan desimal ya, desimal. Kita buat nama variabel dulu. Berat. Tuliskan 12,5. Kita panggil kembali dengan menggunakan dokumen.write. Jadi komentar dulu aja ya supaya jelas. Oke, dokumen write kemudian berat. Kita panggil. Nah, ini tidak file di belakang koma tidak ikut di variabelnya karena dari penulisannya saja salah. Untuk menulis sebuah desimal kita harus tidak menggunakan koma tetapi kita menggunakan titik. Oke ya, 12,5 titik 5. Kita refresh. Oke, keluar. Jadi ingat-ingat untuk membuat sebuah desimal ya, untuk membuat sebuah variabel yang berisi desimal kita harus menggunakan titik, jangan menggunakan koma ya. Oke. Setelah kita menerapkan string, menerapkan variabel dengan tipe data string dan integer dan double, kita akan mendemonstrasikan bagaimana looping pada sebuah bahasa JavaScript. Oke. Nah, loop.html. Oke. Kita menggunakan script, text script. Sama untuk penggunaan looping. Khususnya sekarang saya akan menerapkan looping for. Itu hampir sama dengan kita menggunakan for di bahasa Java maupun CPP atau C++ ya. I sama dengan 1 ya. Kemudian I loop berapa kali gitu. Kita akan melakukan perulangan berapa kali, contohnya sama dengan 10 ya. I++. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Ini untuk menggunakan looping for kita harus membuat for di sini. I sama dengan 1 itu adalah pertama ya, maksudnya dia start ya dari angka 1. Kemudian I kurang dari sama dengan atau I kurang dari sama dengan 10. Jadi perulangan akan berhenti jika nilai dari I itu sama dengan 10. Kemudian I++ adalah incrementnya atau pertambahan setiap dia perulangan. Oke, saya akan menuliskan dokumen.write sama dengan looping dengan for. Nah, oke ya. Sekarang kita cek dulu apakah program ini berjalan. Nah, looping kita bisa melihat di sini ya, looping dengan for sampai 10 kali. Jadi itu adalah penjelasan singkat jika menggunakan for dalam sebuah JavaScript. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah array dengan menggunakan JavaScript. Caranya mudah, mungkin kalian sudah pernah buat array di C++ atau Java. Mungkin caranya hampir sama ya. Kemudian kasih script tag-nya dulu. Nah, nih. Jadi untuk membuat sebuah objek array kita harus buat nama dari objek array. Contohnya saya akan membuat
nama hewan, di array hewan. Hewan sama dengan kurung siku, ya. Bedanya itu diberikan sebuah kurung siku, ya. Nah, untuk menampilkan kali ini saya ingin menggunakan console log. Nah, console log. Jadi menampilkan hasilnya, menampilkan value dari variabel itu menggunakan console log. Nah, ya, console log. Sekarang kita panggil. Nah, ini masih kosong ya. Array kosong karena memang tidak ada isinya dari objek array tersebut. Sekarang saya akan menambahkan value di objek array hewan, kadal, kambing, katak. Jangan lupa diberikan tanda kutip 2 atau kutip 1 ini karena string. Kadal, kambing, katak, kucing. Udah. Kita refresh. Nah, muncul ya, kadal, kambing, katak, kucing value-nya. Karena di array sini sudah terdapat value-nya, maka di sini akan muncul. Kita bisa menggunakan toString untuk menampilkan data, tetapi bentuknya tidak seperti ini, bentuknya seperti string biasa. Kita tinggal copy saja, berikan dot toString. Oke, muncul ya, kadal, kambing, katak, kucing. Kita sudah ngerti bagaimana cara menampilkannya. Sekarang kita akan mendelete value atau ya value di dalam array. Delete hewan kurung siku ya. Value mana yang mau dihapus? Ini kan kalau array kan indeksnya indeks dari mulai indeks 0 ya, 0, 1, 2, 3. Saya akan menghapus kucing, jadi dia ada di indeks ketiga, 0, 1, 2, 3. Sekarang saya akan pindahkan ya. Jadi di sini kita refresh, maka value kucing yang ada di indeks ketiga dia sudah terhapus dengan menggunakan sintaks delete. Oke, itu merupakan penjelasan singkat tentang bagaimana menggunakan JavaScript. Maka selanjutnya akan dijelaskan bagaimana pengertian jQuery dari saudara Randi. Pengertian dari jQuery. jQuery merupakan sebuah library dari JavaScript. Library adalah serangkaian fungsi siap pakai dalam dunia pemrograman untuk memudahkan pembuatan aplikasi. jQuery bukanlah bahasa pemrograman yang berdiri sendiri, melainkan bekerjasama dengan JavaScript. Jadi, jQuery adalah sekumpulan fungsi dalam JavaScript yang memudahkan penulisan kode JavaScript. Sejarah jQuery. jQuery didirikan oleh John Resig dan diluncurkan pada tanggal 26 Januari 2006 di Berkeley, New York City, yang berada di bawah dua lisensi, yaitu MIT dan GPL. Setelah peluncuran pertama kalinya, jQuery mengalami cukup banyak perkembangan pada framework-nya yang dibantu oleh beberapa pengembang, dan akhirnya menghasilkan rilisan stabil pertama dari jQuery versi 1.0 pada tahun 2006. Sejak itu, jQuery telah berkembang ke versi 1.7.1 dan telah mempunyai plugin yang banyak. Selanjutnya adalah fungsi jQuery yang akan dibawakan oleh Dimas. Fungsi jQuery yang pertama adalah manipulasi HTML atau DOM, artinya mengubah dokumen objek model menjadi lebih mudah. Yang kedua adalah manipulasi CSS, artinya mengubah properti CSS menjadi lebih mudah dan sederhana. Nah, fungsi yang ketiga adalah untuk HTML event method, artinya metode yang bisa dilakukan oleh user untuk mengubah elemen HTML itu sendiri. Fungsi yang keempat adalah untuk efek atau animasi. Fungsi ini digunakan untuk membuat efek atau animasi pada style CSS. Nah, dari penjelasan di atas ini bisa ditemukan bahwa fungsi dari jQuery adalah untuk memudahkan user
menyederhanakan program dengan jQuery yang tentunya akan lebih efisiensi waktu. Materi selanjutnya adalah coding, akan disampaikan oleh Ana Fatah. Oke, tadi sudah dijelaskan bagaimana kelebihan, pengertian, dan secara jQuery. Sekarang saya akan mempraktekkan secara sederhana bagaimana cara menggunakan jQuery. Jadi sebelum kita mengetahui menggunakan jQuery, kita harus tahu bagaimana cara menggunakan file jQuery tersebut. Yang pertama, kita download dulu file jQuery-nya. Download. Di sini kita pilih yang kompres aja, yang ukurannya mungkin lebih kecil. Save play, kemudian di save ya, di save. Nah, itu cara pertama ya, mendownload file jQuery-nya. Cara kedua adalah dengan menggunakan CDN, jadi dengan menggunakan URL CDN. CDN jQuery. Oke, di sini kita uncompress ya, kita tinggal mengkopikan ke sini ke halaman kita, ke halaman project HTML kita. Oke, kita penerapannya jQuery.html. Oke. Untuk memanggil file jQuery tadi, jika kita menggunakan CDN, kita tinggal di copy saja dari websitenya. Terus syarat untuk menggunakan jQuery adalah kita harus menuliskan sebuah dokumen .ready, kemudian functionnya. Pertama kita harus membuat tag dulu. Saya akan memanipulasi tag H1 dan mengisinya dengan file jQuery. Pertama tambahkan tanda dolar dulu. Dokumen .ready ini adalah sintaks wajib ya untuk menjalankan sebuah jQuery function. Nah, di sini function, kemudian untuk memanggil sebuah atau mengambil sebuah tag H1 ini, kita panggil aja menggunakan tag dari library jQuery h1.html. Nah, di sini kita tinggal tuliskan saya sedang menggunakan jQuery. Nah, di sini ya langsung muncul. Oke, nah coba kita jalankan dulu file ini. Nah, saya sedang menggunakan jQuery. Nah, jadi kita bisa memanipulasi tag H1 ini dengan menggunakan library jQuery. Jadi untuk mengakses sebuah file jQuery kita bisa menggunakan URL CDN ya. Jadi kita cukup menautkan script src bla 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 yang di copy dari halaman website jQuery. Kemudian kita bisa mengambilnya ya, di sini memanggilnya dengan file script search. Kita panggil saja. Oke ya, sama aja ya, jadi hanya itu saja. Oke, itu tag singkat
cara yang paling singkat untuk inisialisasi menggunakan library jQuery. Jadi fungsinya adalah mempermudah kita untuk membangun website dengan JavaScript dengan penulisannya sedikit lebih simpel dari menggunakan JavaScript biasa. Selanjutnya adalah penutup yang dibaca oleh saudara Nuki. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Semoga bermanfaat.